Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membaca tulisan judul Pembiayaan Pendidikan di Negara Islam. Di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Orang yang berpengetahuan juga mendapat posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seseorang dapat mempelajari manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dengan itu, ia semakin dekat kepada Pencipta. Ia pun dapat memanfaatkan ilmunya secara efektif untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di berbagai bidang, seperti pertanian, teknik, kedokteran, farmasi, dan astronomi. Karena itulah, pendidikan menjadi salah satu perhatian utama para penguasa di masa pemerintahan Islam. Masa Nabi Muhammad SAW. Ketika negara Islam pertama kali berdiri di Madinah, Rasulullah SAW sebagai kepala negara menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Selain sholat 5 waktu, masjid juga menjadi tempat diadakan halakoh-halakoh ilmu, disampaikan khutbah setiap Jumat, dan di dalamnya dibacakan Al-Quran. Menurut An-Naqbi, pada masa Nabi SAW di Madinah, terdapat lebih dari 40 masjid di Madinah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jarak penduduk Madinah dengan masjid Rasulullah SAW. Nabi SAW juga menyediakan fasilitas di sisi utara Masjid Nabawi, yaitu sofa, yang dihuni oleh fakir miskin dari kalangan muhajirin, ansor, dan para pendatang dari orang-orang asing. Di antara kegiatan penghuni sufa adalah belajar membaca dan menulis. Salah satu yang menjadi pengajar mereka adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit berkata, "Aku mengajarkan kepada sebagian penghuni sufa menulis dan Al-Quran." Selain masjid, berdiri pula pusat-pusat pengajaran lainnya di Madinah, seperti kutab. Kutab adalah ruangan kecil untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis dan menghafalkan Al-Quran. Khatib Al-Baghdadi menukil perkataan Ibnu Mas'ud, "Apakah kalian ingin saya membaca seperti bacaan Zaid? Saya telah membaca 70 surah langsung dari Rasulullah SAW, sedangkan Zaid masih bolak-balik ke kutab." Pentingnya pendidikan kepada rakyat juga ditunjukkan oleh Nabi SAW yang memberikan syarat tebusan kepada tawanan perang Badar untuk mengajar anak-anak penduduk Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, ada beberapa tawanan pada hari perang Badar yang tidak memiliki tebusan. Rasulullah SAW menjadikan tebusan mereka adalah dengan mengajarkan anak-anak kaum muslim Ansor menulis. Ibnu Sa'ad menuturkan riwayat dari Amir yang berkata, tebusan bagi orang-orang yang tertawan dalam perang Badar adalah 40 uqiyah. Bagi siapa yang tidak memilikinya, dia harus mengajarkan 10 orang muslim cara menulis. Zaid bin Thabit adalah salah satu dari mereka yang diajar. Tindakan Nabi SAW tersebut menjadi dalil bahwa kepala negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya. Hal ini disebabkan oleh tawanan tersebut, yang merupakan ghanimah atau harta rampasan perang, dan termasuk harta milik negara yang dibelanjakan demi kepentingan kaum muslim. Selain itu, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk mengajarkan rakyat apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan itu, mereka mampu memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang saat ini menjadi kebutuhan primer. Kemudian, pendidikan tinggi yang menjadi kebutuhan pokok bagi umat, seperti kedokteran, juga wajib disediakan sebagaimana halnya pendidikan dasar dan menengah secara gratis tanpa bayaran. Masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, perhatian negara terhadap pendidikan semakin besar
sejalan dengan makin luasnya wilayah negara Islam. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah memerintahkan untuk memberikan tunjangan bagi para guru, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Wahdin bin Atha yang berkata, ada 3 orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak, dan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memberikan nafkah kepada masing-masing dari mereka 15 dirham setiap bulan. Ketika penaklukan semakin banyak dan orang-orang non-Arab serta penduduk pedalaman memeluk Islam, serta banyak anak-anak yang lahir, Khalifah Umar memerintahkan untuk membangun rumah-rumah untuk pendidikan dan menempatkan orang-orang untuk mengajar dan mendidik anak-anak. Pada masa Khalifah Umar, Yazid bin Abi Sufyan menulis surat kepada dia. Sesungguhnya penduduk Syam telah bertambah banyak. Mereka telah mengisi kota-kota. Mereka membutuhkan orang-orang yang dapat mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahaminya. Karena itu, tolonglah saya dengan orang-orang yang dapat mengajarkan mereka. Lalu Khalifah Umar mengutus Mu'adz, Ubadah, dan Abu Ad-Darda. Diriwayatkan bahwa Abu Ad-Darda mengajar lebih dari 1.600 orang di Masjid Jami' di Damaskus. Dari Muslim Ibnu Miskam, Abu Ad-Darda berkata kepadaku, hitunglah jumlah orang yang ada di majelis kami. Dia berkata, mereka datang berjumlah 1.600 lebih sedikit. Mereka membaca dan berlomba-lomba masing-masing 10 orang. Ketika sholat subuh selesai, beliau menghadap mereka, membaca 1 juz dan berkumpul di sekelilingnya mendengarkan kata-katanya. Masa Khilafah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah, pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan meluasnya wilayah negara Islam. Di era tersebut, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berkembang menjadi pusat pendidikan, yang beberapa kemudian bertransformasi menjadi universitas terkemuka. Salah satunya adalah Universitas Al-Qarawuni atau Al-Qarawiyyin yang didirikan pada tahun 859 dan dianggap oleh UNESCO serta Guinness Book of World Record sebagai universitas yang terus beroperasi dan tertua di dunia. Beberapa masjid yang menjadi pusat pendidikan pada periode Khilafah Umayyah antara lain Masjid Agung Kairoun, Tunisia yang didirikan oleh Panglima Penakluk Uqbah bin Nafi pada tahun 53 Hijriah atau 693 Masehi. Di dalamnya terdapat 2 sayap, sayap untuk para pria dan sayap untuk wanita. Masjid lainnya yaitu Masjid Zaituniyah, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Qubbah As-Sakhrah, Masjid Agung Wasit di Irak, dan Masjid Jami' Umawi di Damaskus. Selain itu, terdapat berbagai kitab yang menjadi tempat belajar anak-anak berbagai thaqafah Islam, seperti membaca dan menulis Al-Quran. Madaini menyebutkan bahwa anggaran tahunan Damaskus yang ditetapkan oleh Muawiyah mencapai 400.000 dinar. Itu setelah dipotong pengeluaran wajib untuk diwan tentara dan para gubernur, para ahli fikih, muazin, dan hakim. Roja bin Haywat wafat 113 Hijriah atau 723 Masehi, seorang tabi'in ahli fikih yang tinggal di Palestina, menerima gaji sebesar 30 dinar setiap bulan dari Yazid bin Abdul Malik. Khatib Al-Baghdadi menyatakan bahwa wajib atas imam untuk menetapkan nafkah bagi orang yang menugaskan dirinya untuk mengajar fikih dan memberikan fatwa dalam hukum-hukum, sejumlah yang dapat mencukupi dirinya agar tidak perlu berprofesi lain untuk mencari nafkah. Nafkah tersebut diambil dari Baitul Mal kaum muslim. Al-Baghdadi kemudian mengutip sebuah riwayat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Gubernur Homs, lihatlah kaum yang mengkhususkan diri mereka untuk ilmu fikih, sehingga mereka mengurung diri di masjid dan meninggalkan pencarian dunia. Berilah setiap orang dari mereka 100 dinar yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan mereka dari harta umat muslim. Ketika suratku ini sampai kepadamu,
Sebaik-baik kebaikan adalah yang dilakukan dengan segera. Semoga keselamatan tercurah kepada dirimu. Khalifah juga berupaya memperluas jangkauan pendidikan ke berbagai wilayah hingga ke perkampungan dengan mengirim para ulama yang mendapatkan gaji dari negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus Yazid bin Abi Malik ad-Dimashqi dan Al-Harith bin Yamjud al-Ash'ari untuk mengajarkan fikih kepada masyarakat Badui dan memberikan gaji kepada keduanya. Yazid menerima, tetapi Al-Harith menolak. Lalu dia menulis hal itu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar pun menulis, "Kami tidak memandang ada masalah dengan apa yang dilakukan Yazid. Semoga Allah memperbanyak di antara kami seperti Al-Harith bin Yamjud." Masa Khilafah Abbasiyah. Perhatian Khalifah pada masa Khilafah Abbasiyah terhadap pendidikan termasuk dari aspek pembiayaan juga sangat besar. Diriwayatkan dari Ibnu Khalikah bahwa ketika Khalifah Harun ar-Rasyid tiba di Kufah, ia memerintahkan untuk memberikan 2.000 dirham kepada setiap qori yang masyhur. Meskipun demikian, karena kezuhudan terhadap dunia, tidak semua menerimanya. Salah satunya adalah Dawud at-Ta'i. Dia dengan rendah hati menolak menerima uang itu. Pada masa itu, orang tua murid juga dapat memberikan upah kepada guru yang mengajari anak-anak mereka. Meskipun demikian, sebagian dari guru tidak mengambil upah dari kegiatan mengajar mereka. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah seorang yatim dalam asuhan ibuku. Dia mengirimku ke Kutab, namun dia tidak memiliki uang untuk membayar guru. Guru itu rela aku gantikan ketika dia pergi. Ketika aku telah menghafal Al-Quran, aku masuk ke masjid dan duduk bersama para ulama. Aku mendengar hadis dan permasalahan, lalu menghafalnya." Pada masa Khilafah Abbasiyah, sekolah-sekolah dalam bentuk wakaf berkembang dengan pesat. Di antaranya ada yang khusus untuk mengajarkan Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Ada pula madrasah untuk ilmu kedokteran, juga madrasah untuk anak-anak yatim. Masa ini juga menyaksikan kelahiran madrasah-madrasah Nizamiyah di Baghdad, Naisabur, dan Tus yang didirikan oleh Wazir Seljuk, Nizam al-Mulk wafat 485 Hijriah atau 1092 Masehi. Sistem tunjangan keuangan dan pelayanan khusus untuk guru dan murid diberikan secara sama. Disebutkan bahwa Nizam al-Mulk menginfakkan 600.000 dinar untuk pendidikan. Nilai wakaf Nizamiyah Baghdad diperkirakan 60.000 dinar dengan penghasilan tahunan 15.000 dinar. Sistem pendidikan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Nizamiyah. Dia meletakkan dasar bagi sekolah-sekolah lainnya. Bahkan universitas-universitas Eropa saat ini pada dasarnya mengikuti model Nizamiyah yang ada di Baghdad. Pada masa Khilafah Abbasiyah, ilmu kedokteran juga berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan pelayanan kesehatan yang disediakan gratis. Salah satunya melalui pembangunan pelayanan kesehatan Bimaristan, yaitu bahasa Persia, Bimar yang berarti sakit dan Satan berarti tempat atau rumah, yang merupakan rumah sakit lengkap dengan layanannya. Bimaristan ini selain sebagai tempat pengobatan, juga memiliki sekolah kedokteran, ruang-ruang kuliah, perpustakaan medis yang penuh dengan buku, dan layanan lainnya. Salah satu Bimaristan yang paling terkenal adalah Bimaristan Ar-Rasyid. Pelayanannya diberikan secara gratis. Ada pula Bimaristan Ahmad bin Tulun yang didirikan di Kairo pada tahun 259 Hijriah atau 873 Masehi, yang terdiri dari rumah sakit dan fakultas kedokteran, serta perpustakaan yang berisi lebih dari 100.000 jilid buku dalam berbagai spesialisasi. Penutup. Demikianlah sekelumit gambaran politik pendidikan dalam Islam yang telah menjadi bagian integral dari pembangunan peradaban Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, serta kekhilafahan setelahnya. Negara wajib menyediakan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya tanpa memandang agama, suku, ras, dan status ekonomi dan sosial mereka. Tunjangan diberikan kepada guru-guru secara layak,
Khalifah juga mengutus para ulama ke berbagai wilayah Islam dengan dukungan finansial yang sangat memadai. Dengan model pendidikan tersebut, lahirlah para ulama yang menghasilkan karya-karya intelektual yang tinggi, tidak hanya terbatas pada thaqafah Islam, tetapi juga mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia, seperti kedokteran, kimia, dan astronomi. Semua itu adalah buah ketika ideologi Islam menjadi dasar politik pendidikan negara. Wallahu a'lam bishawab.